Oke, kalau menurut aku, saya merasa tenang sih kalau misalkan banyak ada LGBTQ plus di sekitar. Karena berarti lingkungan itu menerima ya kelompok itu. Kenapa? Karena banyak banget kan orang yang belum bisa menerima. Begitu sih. Kalau saya pribadi di lingkungan saya, ya sedikit banyak sudah menerima dan bahkan yang tidak terlalu mendukung juga mereka memilih diam daripada mencaci gitu. Jadi di sekitar saya tuh sudah aman dan nggak ada ancaman-ancaman yang kayak kita muncul sebagai the part of LGBTQ terus kita dicaci, diserang itu nggak ada selama saya mengalami nggak ada. Oke, jadi kalau menurut aku, em, sedikit pengalaman, aku juga aktif di gerejaku. Itu aku dulu mulai dari putra altar, terus juga aku masuk em, OMK, juga aku sekarang jadi pendamping iman anak. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ih masa orang homo kayak gitu ikut pendampingan iman anak, gimana ntar iman anaknya didampingin? Aku malah kaget gitu, kayak emang kenapa, kan aku nggak menyebarkan sebuah bibit-bibit kehomoan gitu kan. Aku di sini adalah menyebarkan cinta kasih Tuhan gitu. Dan menurutku em, aku bisa gitu. Jadi kenapa enggak? Kenapa aku enggak ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja itu? Toh juga selama ini banyak temanku Romo dan mereka bukan ngata-ngatain atau kamu tuh lebih baik em, jadi lurus atau straight atau suka cewek lagi. Enggak, mereka malah kayak kamu tuh unik dan layakan lah. Jadi ya itu yang aku pegang sampai sekarang. Ya itu kalau dari aku sendiri untuk kita beribadah lebih ke bagaimana kita beribadah. Sebenarnya kaum kaum LGBT juga banyak yang religius seperti teman saya ini dan itu sama sekali tidak aneh dan sama sekali tidak salah gitu loh. Sebenarnya bagaimana orang beribadah dengan Tuhan itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan manusia lain untuk menjudge apakah seseorang layak di hadapan Tuhan atau tidak gitu. Kita sama-sama diciptakan dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah dan kita tidak bisa menyaingi dan apa ya menjadi satu tingkatan dengan Tuhan sehingga kita bisa ngejudge mana yang layak mana yang tidak. Ya udah biarin aja kalau orang mau beribadah gitu loh, dia masih punya niatan gitu loh, masih punya iman yang masih bisa dia percaya gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau menurut saya sebenarnya yang dikatakan paus itu ada kaitannya dengan yang saya katakan sebelumnya, di mana paus juga menyadari bahwa walaupun dia pimpinan gereja, dia menyadari dirinya sebagai manusia yang sepantasnya menghargai orang lain walaupun orang lain tuh berbeda atau memilih jalan hidup yang berbeda, kayak mereka sama-sama mencintai manusia terus kenapa gitu kan. Terus kayak uh, Paul juga mendukung secara sipil di mana kan ada di beberapa negara tuh kayak um, kaum LGBT mengalami diskriminasi. Oh, bukan beberapa negara, kebanyakan negara uh, banyak banget diskriminasi terhadap kaum kaum LGBT. Lalu Paus menanggapi seperti itu dan masyarakat menafsirkan kalau Katolik itu terus mendukung LGBT. Kalau menurut saya itu cuma pandangan Paus sebagai manusia gitu, ya karena dia pimpinan aja gitu kan, terus kayak kesannya mendukung. Tapi kalau secara sipil ya saya setuju itu untuk didukung dan lain sebagainya, karena saya tidak melihat apa yang salah gitu loh. Kayak eh, kita nggak ngerampok bank, kita nggak nyuri ayam tetangga gitu kan. Kayak terus apa yang salah dengan mencintai orang yang ingin kita cintai gitu. Kayak kita tidak merugikan orang lain gitu kan. Gitu sih menurut saya. Oke, kalau menurut saya, em, sebenarnya kalau hukum gereja itu kan banyak banget. Even orang yang straight
laki-laki dan perempuan yang udah menikah, mereka untuk cerai aja kayak nggak bisa. Mungkin kalau cerai secara sipil iya, tapi secara sakramen perkawinan, setahu saya itu nggak bisa. Dan mungkin bila mereka terpaksa melakukan itu, mereka akan mendapatkan seperti hukuman untuk nggak bisa nerima komuni gitu kan. Apalagi untuk yang menurut saya emang sesama jenis gitu kan. Yang di Alkitab aja tuh ya kita tahu Sodom dan Gomora gitu kan. Tapi menurut saya, cerita dikit, menurut saya apa yang disebut dengan dosa itu, homoseksual dosa, menurut saya itu mungkin hubungan badannya. Ya even dengan cewek cowok pun kalau mereka belum diikat dengan sakramen perkawinan itu akan disebut dosa juga, ya kan? Apalagi kalau yang cowok-cowok, cewek-cewek gitu kan. Itu juga karena tidak ada sakramen perkawinan, jadi itu disebut dosa juga. Tapi kalau misalkan untuk mencintai dan menyayangi, apakah itu dosa? Sedangkan hukum utama gereja itu aja adalah kasih, gitu. Dan kalau misalkan Paus menyatakan dukungannya ya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita anak Tuhan banget, kita anak dajjal gitu nggak mungkin gitu kan. Jadi ya untuk secara Paus juga mendukung secara sipil, ya kembali lagi manusia diciptakan itu memiliki kebebasan untuk memilih. Dan kalau misalkan manusia itu memilih untuk bersatu walaupun dengan tidak diberikan sakramen perkawinan, mungkin itu sah-sah aja. Apalagi kita juga menjalani hidup sebagai seorang Katolik gitu kan, yang berdasarkan hukum-hukum Katolik itu kasih. Jadi ya mau nggak mau setuju sih sama Paus. Kalau menurut aku, kalau aku pribadi, aku mendukung untuk dilegalkan. Karena em, ya di luar sana banyak cinta. Ya kita sering dengar tagline-nya LGBTQ+ itu kan juga love wins gitu kan. Dan kenapa tidak kita berikan kesempatan untuk mereka juga membangun dan membina keluarga mereka. Terus juga ya dunia itu kan berkembang gitu loh. Jadi maju kan pasti. Jadi selalu ada perubahan yang nggak kayak zaman dulu. Lu masa berburu terus kan kagak. Sekarang juga kerjaan juga dulu cuma di kantor, sekarang bisa lewat HP, bisa di rumah aja sambil kerja dapat duit. Sama gitu loh dengan kehidupan sosial dan berkeluarga menurut aku. Jadi kayak mungkin kalau dulu kenapa bapak ibu? Jadi biar nanti kalau anaknya lahirnya cowok bisa ikutin bapaknya dan pengetahuan perempuan dari ibunya. Kalau anaknya cewek bisa ikutin ibunya dengan pengetahuan dari bapaknya. Kalau sekarang kan misalkan cowok-cowok dengan cewek-cewek, untuk masalah informasi banyak untuk luar sana, Google lah, YouTube, banyak lah informasi bertebaran yang bisa diambil untuk mengajarkan ke anaknya. Atau juga selama keluarga itu mengajarkan tentang cinta kasih dan kehidupan untuk berbuat baik, kenapa enggak? Jadi intinya aku menyetujui itu untuk memberikan kesempatan kepada kaum LGBTQ+ untuk membina dan membangun keluarganya sendiri dengan landas cinta kasih. Ya, kalau menurut aku tentu saja eh, pengen banget pernikahan ya untuk kaum LGBTQ+ untuk dilegalkan. Tapi kalau di negara kita sendiri tentu saja sangat impossible untuk terjadi sekarang maupun beberapa ratus tahun yang akan datang. Karena ya landasan landasan negara kita sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar tentu saja saya mendukung legalitas pernikahan sesama jenis karena ya kenapa apa bedanya dengan pernikahan hetero gitu. Kita juga berlandaskan cinta kasih tanpa paksaan. Ya bedanya cuma kita sejenis gitu aja gitu kan. Terus sebenarnya apa sih yang ditakutkan gitu, kayak kita juga menyebarkan cinta kasih kayak yang dibilang Melati tadi, kita menyebarkan cinta kasih, kita nggak berbuat jahat sama orang lain. Terus juga apalagi ya, sebenarnya orang-orang yang bilang pernikahan sesama jenis itu jangan dilegalkan karena itu dosa lah, padahal yang ngomong gitu sendiri malah mereka menyebarkan kebencian nggak sih, kayak malah mereka yang menyebarkan hate comment terhadap komunitas yang sebenarnya
ingin bahagia dengan pilihan hidupnya sendiri gitu. Kayak eh, kita hidup dalam ketakutan, padahal kita tuh nggak berbuat apa-apa tuh loh. Kayak kita cuma jadi diri sendiri tapi kita takut. Kayak bayangkan betapa takutnya kita, dan apa namanya, ya itu cuma karena kita menjadi diri kita sendiri. Jadi itu conclusionnya, saya mendukung, sangat mendukung legalitas pernikahan sesama jenis. Tentu saja tidak di Indonesia, tapi mungkin di luar negeri gitu.